Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Ginanjar. Pada video ke-19 ini saya akan menjelaskan tentang kesalahan-kesalahan atau misalkan ciri-ciri karyawan yang bermasalah ya. Ini mengutip dari sebuah video di salah satu YouTube. Pada kesempatan kali ini tentunya sebuah perusahaan pasti menginginkan karyawan yang sangat loyal terhadap perusahaan tersebut. Tapi di balik semua itu tidak mudah untuk mendapatkan karyawan tersebut. Untuk yang pertama, ciri-ciri karyawan itu yang bermasalah itu satu, tidak dapat bekerja sama ya dengan tim, tidak dapat bekerja sama dengan baik. Jadi istilahnya kita dengan tim itu udah solid, tapi yang satu ini tetap saja tidak bisa bekerja sama, walaupun istilahnya kita biasanya dengan deadline 1 hari, misalkan dalam pengukuran surveyor itu misalkan 1 hari 1 hektar harus beres, tetapi kebiasaan buruk dia misalkan kita tunda aja kerjanya nanti misalkan, atau istilahnya dengan banyak alasan, ada apalah itu alasannya. Yang kedua itu performa kerja yang buruk ya. Ya seperti yang saya bilang, mungkin standarnya setiap orang itu pekerjaan, misalkan contoh, satu orang itu bisa mengerjakan 1 hari dalam pekerjaan apapun itu sekitar 90% atau 95%, tapi dia tersendiri istilahnya tidak bisa di atas itu, ataupun istilahnya tidak bisa sama juga di pekerjaannya itu, tertinggal lah gitu tuh. Untuk yang ketiga itu tidak bisa memberikan timbal balik yang sesuai ya. Tidak bisa memberikan timbal balik yang sesuai. Misalkan kita sudah mengapresiasi karyawan-karyawan kita sudah istilahnya memberikan banyak bonus, atau istilahnya ya istilahnya sudah memberikan dia itu yang enak gitulah dalam pekerjaannya, tetapi istilahnya dia tidak bisa memberikan timbal balik tersebut, itu yaitu istilahnya bermasalah ya. Harusnya kan kita kita dikasih yang bagus oleh perusahaan, kita juga harus memberikan yang baik juga pada perusahaan tersebut. Yang 4 itu tidak bertanggung jawab. Misalkan kita punya pekerjaan, misalkan di surveyor ada pengukur, ada data yang salah atau stakeout yang salah atau marking yang salah, misalkan dia bisanya nyalahin orang, nyalahin apa gitu tuh, istilahnya tidak bisa bertanggung jawab ya. Kalau misalkan salah ya bilang salah, kalau misalkan benar ya istilahnya kita pertahankan data itu. Tapi kalau misalkan salah bilang benar, wah itu bermasalah sekali, tidak akan maju orang-orang seperti itu. Jadi istilahnya gimana ya, menurut saya pribadi itu tuh kalau misalkan kita ada di bawah, kita harus menuruti ya setiap perkataan, ataupun istilahnya kalaupun ada yang salah dari pimpinan kita, mungkin kita istilahnya memberikan masukan. Pemimpin pasti terbuka kok gitu tuh. Soalnya pemimpin yang baik itu adalah seorang mantan anggota yang setia ya. Jadi maksudnya kita jadi anggota itu yang setia itu, misalkan pemimpin kita ada yang salah, kita belajar bahwa kita itu kesalahan itu tidak patut untuk diulangi. Kita ada yang benar, ada yang baik, ya kita istilahnya turuti yang benar dan yang baik itu, seperti itu. Ya istilahnya kalau masukan untuk yang bermasalah ini mungkin ya istilahnya ya ada semacam training dalam divisinya masing-masing, kalau misalkan dalam perusahaan, ataupun istilahnya kita menyeleksinya lebih bijak lagi, atau istilahnya
memang susah ya. Kadang misalkan di CV itu tercantum misalkan bagus bagus bagus, tapi dalam kenyataannya itu tidak bisa disesuaikan. Banyak juga yang seperti itu. Kadang sudah bekerja baru terlihat gitu. Ya untuk kedepannya ya istilahnya ya setiap pemimpin harus bisa mengkoreksi bawahannya masing-masing, harus bisa istilahnya mengarahkan bawahannya masing-masing, dan kita juga istilahnya bekerja sama, gotong royong, sauyunan begitu. Istilahnya ya kalau misalkan ada yang bermasalah ya jangan dibiarkan. Jadi istilahnya akan tetap seperti itu, tidak ada perubahan gitu tuh. Kalau misalkan kita udah mengkoreksinya ya, kalau misalkan beliaunya mau apa, mau maju ya pasti istilahnya mau gitu tuh. Ya, istilahnya kita harus punya kontrol. Pemimpin itu harus punya kontrol, harus punya istilahnya hati yang luas itulah untuk mengawasi setiap bawahannya masing-masing. Terima kasih, saya Rizky Ginanjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.